Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya Minggu Advent ketiga. Nah, pada Minggu Advent kedua sudah mengampuni, sudah menyelesaikan konflik, sudah saling memaafkan. Ya, bagi yang Katolik sudah menerima sakramen tobat, pada Minggu Advent ketiga sering disebut Minggu Gaudete, yang berarti bersukacitalah. Jadi orang yang bisa bersukacitalah itu adalah orang yang mau menyelesaikan konflik, mau mengampuni, mau memaafkan, dan bagi umat Katolik ya menerima sakramen tobat. Nah, bersukacitalah dari bahasa Latin gaudete. Minggu ini adalah momen sukacita di tengah masa penantian dan persiapan. Jadi sukacita ini muncul karena janji keselamatan Tuhan semakin dekat dan umat diajak untuk bergembira menyambut kedatangan Kristus. Tema Minggu Advent ketiga yang pertama sukacita dalam Tuhan. Panggilan untuk bersukacita karena kasih dan keselamatan Allah yang segera tergenapi. Sukacita ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga lahir dari iman akan janji Allah. Yang kedua, kedamaian di tengah penantian. Meskipun masih menunggu, kita diajak untuk memancarkan kedamaian sebagai tanda bahwa kita telah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Nah, apa bacaan liturgi Minggu Advent ketiga? Yang pertama, bacaan pertama biasanya diambil dari Nabi Yesaya yang menyatakan kabar gembira tentang keselamatan dan pembebasan Allah. Contoh Yesaya 61 ayat 1 sampai 2a, ya, 10 sampai 11. Aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Lalu Mazmur tanggapannya apa? Mazmur yang mengekspresikan kegembiraan dan syukur kepada Tuhan. Contohnya adalah Mazmur 146 atau 146 ayat 7 sampai 10. Bersorak-sorailah dan bergembiralah, sebab Yang Maha Kudus Israel agung di tengah-tengahmu. Lalu bacaan keduanya dari surat Rasul Paulus yang mengingatkan umat untuk bersukacita dalam segala situasi. Contohnya 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 sampai 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Kemudian Injilnya menyoroti peran Yohanes Pembaptis sebagai saksi terang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Biasa diambil dari Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan 19 sampai 28. Aku hanyalah suara orang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Lalu Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, banyak yang bertanya atau banyak yang belum tahu makna lilin merah muda pada karangan Advent. Lilin ketiga disebut lilin sukacita atau lilin gaudate. Lilin merah muda melambangkan sukacita di tengah masa penantian yang penuh harapan. Warna ini menjadi jeda dari suasana pertobatan yang dominan pada Minggu Advent lainnya. Nah, apa sih refleksi untuk Minggu Advent ketiga? Yang pertama, apakah saya telah bersukacita dalam Tuhan? Sukacita sejati tidak tergantung pada keadaan, tetapi berasal dari keyakinan akan kasih dan kehadiran Tuhan. Apakah saya sudah menyerahkan kekhawatiran saya kepadanya? Yang kedua, bagaimana saya memancarkan sukacita kepada sesama? Sukacita yang kita alami dalam Tuhan harus diwujudkan melalui tindakan kasih. Bagaimana saya membawa sukacita kepada orang-orang di sekitar saya? Nah, itu penting. Yang ketiga, apakah saya percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi? Penantian menjadi lebih ringan ketika kita yakin bahwa janji Tuhan pasti tergenapi. Bagaimana iman saya menguatkan saya di tengah penantian? Lalu aksi spiritual minggu ini apa? Yang pertama, membuat daftar berkat yang telah diterima dan mengucap syukur dalam doa. Nah, ini Bapak-bapak silakan membuat daftar berkat yang telah diterima dan mengucap syukur dalam doa. Yang kedua, membagikan kebahagiaan kepada sesama seperti memberikan bantuan atau perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, merenungkan kabar sukacita tentang kedatangan Kristus melalui doa dan kitab suci. Ya Tuhan, kami bersukacita karena kasih dan keselamatan-Mu. Bantulah kami untuk memancarkan sukacita-Mu kepada sesama, dan jadikanlah hati kami tempat yang layak untuk menyambut kedatangan Putra-Mu. Dalam sukacita-Mu kami berharap dan beriman. Amin.